di dunia ini. Dan di dunia ini bukanlah akhir daripada perjalanan, tapi cuma sekedar mampir saja. Jadi cuma sekedar mampir, lalu kemudian berada di bawah pohon, lalu kemudian untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Sebegitu nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam menjalani kehidupan dunia. Sehingga ketika kita menjadi seorang muslim yang memahami bahwa dunia ini hanyalah sementara, kita menjadi tahu bahwa kita punya tujuan yang lebih hakiki. Kita punya tujuan yang lebih panjang, yaitu adalah kehidupan setelah mati. Karena itulah judulnya Living the Afterlife, menghidupi kehidupan setelah mati, karena ini bukanlah kehidupan yang terakhir. Kita sudah bahas bahwa manusia itu seperti safar. Kita sudah bahas berapa lama manusia itu safar dalam bahasan 2 menit 1 detik. Dan kita sudah bahas bagaimana cara kaum muslimin itu diajarkan oleh Rasulullah memandang bahwa dunia itu tidak lebih daripada sekedar beberapa tetes air di antara seluruh samudra luas yang memang Allah tahan kenikmatannya di surga. Dan yang kemarin kita sudah bahas tentang racun panjang angan-angan yang punya 2 bagian. Yang pertama adalah kebodohan seorang hamba, yang kedua adalah hubud dunia. Jadi dia terlalu mencintai dunia. Jadi ketika kebodohan seorang hamba ini bersatu dengan cinta dunia, maka dia menjadi panjang angan-angan. Dia merasa dia akan hidup selama-lamanya. Dia berusaha menafikan tentang kematian. Dia berusaha berpikir bahwa kematian itu masih jauh. Dia ditipu bahwa kematian itu ada hubungannya dengan sakit. Bahwa kematian itu ada hubungannya dengan umur, dengan ketuaan. Padahal tidak sama sekali. Karena itulah ketika kita mengetahui bahwa kita akan mati kapan saja, maka kita bisa untuk melakukan amal-amal yang terbaik ketika kita mengetahui bahwa kita itu pasti akan mati. Karena tidak ada satupun kepastian di dunia ini kecuali bahwasanya manusia pasti akan mengalami yang namanya mati. Karena itulah teman-teman sekalian, para sahabat itu senantiasa melihat akhirat itu sebagai sesuatu yang paling utama. Sebagaimana yang Allah sampaikan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Jadi carilah sebanyak-banyaknya, carilah sebaik-baiknya, carilah sebagus-bagusnya daripada apa yang Allah sediakan bagimu di dalam darul akhirah, di dalam dunia akhirat nanti. Tapi jangan lupa, engkau itu masih hidup di dunia. Jadi di dunia dia memang masih hidup, dipertimbangkan, tapi dunia ini dia manfaatkan untuk mencapai akhiratnya Allah. Dan ini akan memberikan sebuah efek yang sangat berbeda dengan orang-orang yang hanya mikirin dunia aja. Harusnya seorang muslim, dia etos kerjanya lebih bagus. Harusnya seorang muslim, dia semangatnya lebih luar biasa. Harusnya seorang muslim, dia akan lebih perform di dunia ini karena dia mengetahui bahwa akhirat dia itu ditentukan bagaimana cara kehidupan dia di dunia ini. Nah, itu yang kita bahas dalam buku Beyond the Inspiration dari bab 7 yang paling awal sampai dengan bab yang akhir yang sekarang dari Living the Afterlife, dari pembahasan yang paling awal sampai dengan pembahasan yang paling akhir. Dan kita berusaha untuk berlindung pada Allah. Bahwasanya kita tuh kayak terjangkit penyakit bodoh tadi. Walaupun ulama-ulama tuh yang mengatakan salah satu kenikmatan dunia itu adalah bodohnya seorang hamba, bodohnya seorang manusia. Kenapa? Karena kalau manusia itu pintar, menurut para ulama, Imam Ghazali itu mengatakan kalau manusia itu pintar, dia tidak akan pernah bisa ketawa dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan ini. Kenapa? Karena dia akan senantiasa dihantui oleh yang namanya mati. Saya secara pribadi, saya sedikit sharing teman-teman sekalian. Teman-teman udah tahu mungkin ya, saya punya kakak namanya Freddy. Dan dulu itu adalah manusia yang paling saya benci. Jadi orang yang paling saya benci itu kakak saya. Dan saya tuh nggak pernah mau untuk memaafkan dia. Sampai pada satu titik ketika saya tuh mimpi. Jadi saya tuh cuma bisa maafin dia tuh di dalam mimpi. Jadi ketika saya mimpi, saya tuh udah mau mati. Dan ketika mau mati itu saya kayak dikasih waktu. Ini ada waktu selama beberapa saat supaya bagi kamu untuk bisa nyelesain kehidupan kamu di dunia. Di mimpi itu, saya nelpon kakak saya. Dan saya bilang sama dia, saya minta maaf karena saya sudah
selama ini tidak bisa memaafkan kamu. Itu di mimpi tuh saya minta maaf sampai nangis. Pas bangun itu masih ada air mata gitu kan ya. Jadi nangis beneran pas bangun. Masya Allah, Allah berkehendak lain 2019 kakak saya masuk Islam. Seperti yang teman-teman sudah tahu. Jadi saya nggak perlu melakukan itu di kehidupan nyata. Tapi di kehidupan nyata saya nggak pernah untuk bisa memaafkan dia sebelum dia masuk Islam. Kecuali setelah saya mimpi bahwa saya tuh pasti akan mati. Dan saya dikasih waktu beberapa saat untuk bisa menyelesaikan apa yang belum selesai di dunia. Dan saya membayangkan, saya pikir setiap manusia akan sama. Ketika dia tahu dia akan mati, dia pasti melakukan amal yang terbaik di dalam hidup dia. Tapi yang akan membuat dia tidak maksimal dalam beramal soleh adalah ketika dia merasa hidup masih lama. Kan gitu kan ya? Kita, contoh misalnya, kita bermaksiat. Itu kan mostly karena kita merasa hidup kita masih lama. Coba kalau kita merasa bahwa ini adalah amal yang terakhir. Tentu kita akan mikir beribu-ribu kali sebelum melakukan satu maksiat. Misal saya sering bilang, kalau kita laki-laki ya, tergoda untuk nonton film porno misalnya. Ya coba pikir aja. Kalau seandainya itu adalah aktivitas yang terakhir kayak apa? Anak kita ngelihat kita meninggal dalam keadaan nonton film porno. Kira-kira apa yang menjadi ingatan dia tentang bapaknya? Kira-kira apa yang menjadi pikiran dia tentang bapaknya? Atau misalnya contoh, kita mau berzina misalnya. Mikir berkali-kali, gimana kalau ini adalah aktivitas yang terakhir? Headline, Felix Yao mati di atas pelacur. Itu rasanya kayak apa? Kalau kita meyakini bahwa ini bisa jadi aktivitas kita yang terakhir, maka kita pasti akan mikir beribu-ribu kali sebelum kita melakukan maksiat. Sebaliknya, kalau kita merasa bahwa ini adalah aktivitas yang terakhir, kalau itu adalah amal ibadah, kita pasti menyegerakannya. Kalau ini adalah sholat kita yang terakhir, kita pasti akan lebih khusyuk. Kalau ini adalah hari kita yang terakhir, apapun yang kita miliki di kantong kita, pasti kita ambil yang terbaik untuk kita sedekahkan. Untuk kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti akan nyelesain urusan-urusan kita. Utang kita lunasin. Lalu kemudian kalau kita masih ada uang, kita akan ngasih ke anak yatim bisa jadi. Atau kita bisa jadi kasih kepada yang memerlukan. Kalau saatnya kita masih punya tanggungan-tanggungan, kita akan selesaikan semuanya. Kalau kita merasa bahwa ini adalah aktivitas yang terakhir. Jadi powerful sekali. Kalau ini adalah aktivitas yang terakhir, ini powerful sekali karena dia akan menghambat setiap keburukan-keburukan ataupun maksiat yang bisa jadi kita lakukan, dan dia akan ngebus setiap keadaan-keadaan baik atau setiap perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan. Ini penting banget. Makanya teman-teman sekalian, saran saya, kalau teman-teman mau cepat sadar atau ngeboost hidup dia ya, coba datang kepada takziah. Pagi-pagi misalnya ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal bapak ini di kampung ini, di rumah ini. Coba datang ke rumah dia dan coba perhatikan apa obrolan-obrolan orang di situ. Maka teman-teman akan dapat obrolan-obrolan kayak gini. Biasanya ya obrolan-obrolannya gini. Saya nggak nyangka loh. Kemarin baru sepedaan bareng, kemarin baru ke sawah bareng, kemarin barusan ketemu sama cucunya. Pasti omongan-omongan kayak gini. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang siap dengan yang namanya kematian. Hatta itu seorang ustadz. Hatta itu siapapun dia tidak akan pernah siap dengan yang namanya kematian. Kematian akan menjemput kita pada saat kita paling tidak siap. Itu formulanya. Tapi Ustadz, kayaknya ada Ustadz orang yang meninggal lalu bisa ngumpulin anaknya 3 di rumah sakit dia, lalu kemudian dia berada di pembaringan, kemudian dia sebelum meninggal dia mengucapkan, anak nomor 1 ini sudah bapak wariskan rumah bernilai 3 miliar dan isi-isinya. Anak yang kedua bapak wariskan perusahaan bapak yang isinya yang kira-kira nilainya 2,5 miliar. Anak yang ketiga bapak wariskan seluruh harta-harta, uang kas dan perhiasan bapak yang harganya 2 miliar. Lalu kemudian dia bilang, kalian yang akur-akur ya, jaga ibu kalian. Lalu kemudian dia narik nafas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian meninggal. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Sinetron doang, paham teman-teman sekalian. Tapi dalam keadaan nyata, orang itu akan meninggal dalam keadaan dia yang paling tidak siap. Ada beberapa kasus di mana kita lihat coba search di internet. Pemain bola meninggal ketika main bola. Jantungan di situ meninggal dalam keadaan main bola. Kita lihat, kalau seandainya kita jadi pemain bola itu dan kita tahu bahwa 40 menit lagi kita akan meninggal di lapangan, kira-kira kita jadi main bola atau tidak? Kira-kira apa yang mau kita lakukan selain daripada main bola?
Atau ada juga orang yang meninggal dalam keadaan sholat misalnya. Kalau kita tahu kita nanti ini adalah sholat, kita meninggal, kira-kira pilihan surat apa yang kita baca? Kira-kira apa yang kita lakukan sebelum kita sholat? Mungkin kita akan mandi dulu, mungkin kita akan memakai wangi-wangian yang terbaik, mungkin kita akan sikat gigi dulu, kita pakai baju yang paling bagus yang kita punya, kita datang ke masjid tepat waktu, lalu kemudian begitu kemudian azan, kita ikutin azannya, kita bacain doanya, kita kemudian doa setelah azan itu sampai dengan iqamah dengan doa-doa yang terbaik. Dan ketika imam membacakan suratul Fatihah, pasti kita akan memperhatikan ayat demi ayat itu. Kenapa? Karena kita tahu sebentar lagi kita bakal mati. Sekali lagi, apa yang menyebabkan seorang hamba terbuka pintu maksiat lebar? Karena dia merasa hidup dia masih lama. Tapi begitu dia merasa hidup dia tinggal sebentar, maka dia akan menutup pintu-pintu maksiat itu dan menggantinya dengan amal-amal yang soleh. Ada satu kisah di antara para sahabat yang bisa kita jadikan sebagai booster bagi hidup kita, yaitu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat untuk ekspedisi perang Mu'tah. Jadi perang Mu'tah itu teman-teman tahu, itu adalah pertemuan pertama orang-orang Muslim dengan pasukan Romawi. Dan pasukan Romawi pada saat itu membawa 200.000 orang, sementara kaum Muslimin hanya bernilai 3.000 orang. Jadi 3.000 lawan 200.000. Itu kayak misi bunuh diri teman-teman sekalian. Tapi para sahabat tidak memahami begitu. Para sahabat memahami kalau ini sudah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah kebaikan besar yang mereka bisa ambil daripada perintah Rasulullah. Maka berangkatlah mereka. Sebelum berangkat, Rasulullah berpesan pada mereka, pasukan ini akan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kalau Zaid wafat, maka gantikan dengan Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far bin Abu Thalib wafat, maka gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Lalu Rasul diam dan berkata, kalau Abdullah bin Rawahah wafat, maka gantikanlah sesuai dengan pilihan kalian. Itu kaum muslimin langsung ngerti. Apa yang dingertiin oleh kaum muslimin? Bahwasanya besok ketika perang Mu'tah, pasti Zaid bin Harithah gugur, lalu Ja'far bin Abu Thalib gugur, lalu Abdullah bin Rawahah gugur. Mereka tahu. Dan apa yang mereka lakukan? Itu kaum muslimin berebutan masuk dalam pasukannya Zaid bin Harithah yang akan gugur pertama kali. Setelah pasukan itu penuh, mereka berebut pada pasukannya Ja'far bin Abu Thalib. Setelah itu mereka berebutan pada pasukannya Abdullah bin Rawahah. Dan bayangkan bagaimana 3 orang ini menjalani hari demi hari mereka, ataupun malam demi malam mereka, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkata lewat lisan beliau, dan apapun yang beliau katakan itu pasti betul. Besok nanti Zaid bin Harithah yang jadi pemimpin, kalau gugur digantikan oleh Ja'far, kalau Ja'far gugur digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dan ternyata ketika hari H itu benar terjadi. Zaid bin Harithah maju dengan gagah berani menerobos pasukan musuh sampai kemudian beliau itu syahid di jalan Allah. Lalu kemudian berikutnya ketika bendera yang dibawa oleh bendera yang diberikan oleh Rasulullah itu bendera Al-Liwa itu kemudian jatuh, maka kemudian diambil bendera ini adalah Ja'far bin Abu Thalib, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far kemudian berperang kemudian dengan bendera yang sama, bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian menerobos barisan musuh, maka musuh berhasil untuk memotong tangannya. Setelah memotong tangannya, diambil bendera dengan tangannya yang lain supaya nggak jatuh ke tanah. Kemudian setelah berperang dengan satu tangan, dipotong lagi tangan yang satu, kemudian dikepit dengan ketiak yang tersisa. Bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dihajar oleh musuh lagi, sampai menurut para sahabat yang menyaksikan itu luka di tubuh Ja'far bin Abu Thalib itu tidak kurang daripada 90 luka yang berisi daripada panah dan juga tebasan pedang. Maka gugurlah Ja'far bin Abu Thalib. Sebelum Ja'far gugur, maka bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Dan ketika diambil oleh Abdullah bin Rawahah dredeg dalam sesaat. Jadi ada beberapa detik dia dredeg, maju nggak nih. Karena kenapa? Dia lihat sahabat-sahabatnya sudah gugur, kemudian dia tahu dia adalah giliran berikutnya. Ketika dia dredeg, dia adalah seorang, padahal Abdullah bin Rawahah ini siapa? Abdullah bin Rawahah ini seorang orator ketika jihad fisabilillah. Dia sering berorasi, menyemangati para pasukan dengan orasi-orasinya dan syair-syairnya yang keren itu. Dia penyemangat para pasukan, tapi di hari itu, di detik itu, dia nggak mau maju. Ada keraguan di dalam dirinya. Lalu kemudian dalam waktu yang singkat, dia langsung buat syair. Wahai diriku, kenapa aku melihatmu ini sangat ragu ketika untuk maju dalam medan jihad?
demi Allah engkau harus maju. Ketika engkau tidak mau maju, aku akan menyeret kakiku untuk membuatmu maju, wahai diriku. Dan engkau sudah melihat teriakan-teriakan mereka yang ada di medan jihad dan gugur di medan jihad. Sementara aku melihat kamu, wahai diriku, sangat benci dengan teriakan-teriakan surga itu. Maka mau maju atau aku seret. Maka dia maju dengan bendera la ilaha illallah, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia syahid di jalan Allah. Sementara Rasul di tempat yang lain menceritakan kisah ini sebagai sebuah pengetahuan yang datang daripada Allah. Rasul menceritakan pada para sahabat, sesungguhnya Zaid bin Harithah berperang dengan gagah berani dan dia gugur di jalan Allah, dia syahid di jalan Allah. Para sahabat kemudian merasa senang ketika sahabatnya sudah syahid di jalan Allah, sekaligus sedih di saat yang sama. Kemudian Rasul melanjutkan, dan bendera itu diambil oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dan Ja'far bin Abu Thalib pun gugur di jalan Allah. Dan Allah menggantikan dua tangannya yang hilang, kata Rasulullah, dengan sayap di surganya Allah. Sehingga dia bisa lepas pergi kemana saja yang dia mau, karena dua tangannya yang hilang itu. Lalu kemudian Rasul diam. Ketika Rasul diam, para sahabat ini merasa, ini kayaknya ada yang salah ini. Bagaimana dengan teman kami yang satunya ya Rasulullah, Abdullah bin Rawahah? Lalu kemudian Rasul melanjutkan, Abdullah bin Rawahah, dia pun mengambil bendera dan dia syahid di jalan Allah. Para sahabat tenang, alhamdulillah. Akhirnya Abdullah bin Rawahah juga syahid juga ternyata. Lalu Rasul katakan, dan aku melihat Zaid bin Harithah dan Ja'far bin Abu Thalib berada di surganya Allah dan disediakan singgasana dari emas di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Lalu Rasul melanjutkan, dan ada singgasana yang ketiga untuk Abdullah bin Rawahah, tapi singgasana yang miring. Singgasananya Abdullah bin Rawahah miring. Para sahabat kemudian mengatakan, kami menduga singgasananya Abdullah bin Rawahah itu miring karena dia ragu ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dua sahabatnya yang lain. Maka para sahabat berkata, ragunya Abdullah bin Rawahah itu menyebabkan singgasananya miring. Lalu kemudian saya mikir, itu Abdullah bin Rawahah seorang orator ketika jihad fisabilillah, dia tetap syahid gitu loh maksudnya. Dan dia sama dengan dua sahabatnya yang lain gitu maksudnya. Dia tetap syahid, dia gagah berani di medan perang. Tapi singgasananya miring gara-gara ada keraguan pada diri dia. Maju nggak ya? Maju nggak ya? Ada ragu, singgasananya miring. Padahal dia syahid. Lalu saya mikir, kalau gitu kita singgasananya ada atau nggak ya? Atau jangan-jangan kita ngesot? Ada orang mikir ngesot nggak apa-apa loh, saat yang penting sudah di surganya Allah. Tapi coba bayangkan teman-teman sekalian, ini adalah visinya para sahabat yang senantiasa menyiapkan dirinya untuk akhiratnya Allah. Senantiasa menyambut akhirat Allah dengan senang hati. Kenapa? Karena mereka memandang mati itu bukan pemisah mereka dengan kenikmatan, melainkan yang menghubungkan mereka dengan kenikmatan, yaitu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak meyakini tentang perjumpaan pada Allah, mereka meyakini, mereka mengetahui bahwa dunia inilah kenikmatan. Sehingga ketika meninggal, ketika mati, itu adalah mereka terputus dengan kenikmatan dunia yang selama ini mereka cari. Maka orang muslim tidak pernah khawatir tentang mati, yang mereka khawatirkan gimana cara mati. Tapi orang-orang yang tidak beriman selalu khawatir tentang mati, sehingga mereka pengen untuk hidup selama-lamanya. Kalau bisa itu bikin obat anti penuaan, gak pernah mati selama-lamanya. Lah ini yang kemudian kita lihat, Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Thalib, begitu dikabarkan tentang bahwa mereka akan wafat dan berjumpa dengan Allah, mereka sangat senang. Begitupun juga kisah Utsman bin Affan. Ketika dikepung oleh pasukan-pasukan yang terkena fitnah, maka Utsman bin Affan bermimpi berjumpa dengan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti buka puasa sama kami ya, buka puasa sama saya dan Abu Bakar. Kemudian Utsman berkata, alhamdulillah saya senang sekali. Kenapa? Karena saya bisa buka puasa dengan orang yang saya cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia nggak peduli lagi dengan dunia. Ketika ditanya oleh Ali bin Abu Thalib, mau kita lawan aja nih pasukan-pasukan fitnah ini. Maka Utsman berkata, enggak, aku mau buka puasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pengen buka puasa dengan Abu Bakar, orang-orang yang aku cintai. Nah, maka kemudian kita sering bertanya pada diri saya sering bertanya pada diri saya sendiri. Kita ini adalah orang-orang yang sedang berusaha untuk bisa tampil terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah
yang kita persembahkan ini kelak nanti Allah akan ridho? Apakah kita tuh benar menyambut ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh dengan senang hati? Apakah dunia ini yang kita cintai atau akhirat ini yang lebih kita cintai daripada dunia? Kalau akhirat yang lebih kita cintai daripada dunia, harusnya kita senantiasa menjadikan dunia ini kayak pembantu kita, untuk membantu kita mencapai akhiratnya Allah, kan gitu. Kalau seandainya ucapan-ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang benar-benar penting bagi kita, bahwasanya perjumpaan dengan Rasulullah itu benar-benar penting bagi kita, andaikan raut wajah Rasulullah itu benar-benar penting bagi kita, harusnya kita tuh mau untuk melaksanakan apapun yang Rasulullah minta daripada kita, walaupun itu pedih dan perih dan susah bagi kita. Harusnya bagi kita biasa dong. Harusnya bagi kita seneng dong. Kenapa? Karena yang minta itu adalah orang yang kita cintai, yang kita pengen dia tuh seneng ketika ketemu kita. Yang kita pengen ketika dia manggil kita dengan nama kita nanti di yaumil kiamah, dia merasa bangga dengan kita. Harusnya kan gitu. Harusnya kita merasa bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu prioritas kita, kan gitu kan ya. Nah, ini yang kemudian kita bahas pada living the afterlife. Maka saya tuh kadang-kadang merasa malu berbicara tentang bagaimana kondisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang saya malu. Kenapa saya malu? Saya mikir satu saat nanti ketika saya sudah mati, lalu saya dihadapkan pada hari pengadilannya Allah. Kemudian di situ ada orang-orang, misalnya orang-orang Gaza, orang-orang Suriah, yang mereka juga berdiri di hadapan Allah. Kemudian Allah tanya sama mereka, wahai hambaku dari Gaza, dari Suriah, dari negeri-negeri yang mereka dizolimi, dari negeri-negeri yang mereka harus mempertahankan kehormatan agama mereka dengan darah-darah dan daging mereka, apa yang sudah Anda lakukan? Kami berbuat ini, kami berbuat ini, kami berbuat ini, kami berbuat ini. Itu jawab mereka. Lalu Allah tanya, kamu pengen surga? Kami pengen, kata mereka. Lalu kemudian Allah kayak nanya, misalnya Allah tanya pada mereka, kalau gitu apa yang sudah kamu lakukan di dalam dunia ini agar surgaku ini layak bagi kamu, bisa kamu tebus? Mereka bicara sama Allah. Ini dialog imajiner ya. Ini nggak tahu kejadian kayak apa, tapi saya mikirin kayak gini. Mereka jawab sama Allah, ya Allah, darah-darah kami yang tercecer di bumi Baitul Maqdis dan daging-daging kami yang buyar di situ. Kami dizolimi, kami tetap membela agama kami, tidak sejengkal pun kami meninggalkan tanah yang Engkau muliakan ini, ya Allah. Membela kehormatan agama kami dan membela kehormatan kami. Kira-kira kalau kayak gitu, ya Allah, pantas nggak kami dapat surgamu, ya Allah? Allah bilang, masuk dalam surganya. Masuk dalam surga saya, bahagia di situ. Kemudian giliran saya, lalu ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Felix, kamu mau apa, Felix? Saya jawab, pasti ya surga, ya Allah. Saya pengen surga dan kenikmatannya, ya Allah. Lalu kemudian Allah nanya sama saya lagi, kira-kira, lalu Lik, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan di dunia sehingga surga saya ini layak untuk kamu? Lalu kemudian saya mikir gini, surga yang saya pengen itu sama kayak surga yang diinginkan oleh orang-orang Palestina, orang-orang di Baitul Maqdis. Sama seperti yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Sama seperti yang diinginkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sama seperti yang diinginkan oleh Imam Hanafi. Sama seperti yang Abu Hanifah maksudnya. Sama seperti yang diinginkan oleh Imam Maliki. Sama yang diinginkan seperti orang-orang yang hebat yang sudah berlalu sebelum saya. Para pejuang-pejuang sebelum saya. Orang-orang yang keren semua sebelum saya, mengorbankan hampir segala-galanya. Surga yang sama yang diinginkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang diminta oleh Nuruddin Zanki, yang diminta oleh semua orang-orang hebat. Para sahabat juga minta surga yang sama. Tapi mereka mengorbankan darah mereka mengorbankan daging mereka mengorbankan waktu mereka mengorbankan seluruh energi mereka untuk mencapai surga yang sama-sama saya inginkan. Lalu kemudian seolah-olah saya mikir, kalau mereka dapat surga yang saya inginkan itu dengan semua pengorbanan yang begitu besar, lalu apa yang sudah saya korbankan untuk mendapatkan surga yang sama kayak mereka? Di situ saya merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka menebus itu semua dengan pengorbanan yang begitu besar, sementara dengan keinginan yang sama saya tidak mengorbankan apapun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sekedar mengorbankan hawa nafsu saya. Di situ kemudian saya berpikir,
saya harus buat planning supaya saya bisa untuk ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tanya pada saya, surga saya ini mau kamu tebus dengan apa? Mau kamu beli dengan apa? Mau kamu tuker dengan apa? Disitulah saya nulis pada tahun 2008, saya nulis, Bismillah, saya mau meratakan Jakarta dengan dakwah Islam. Itu yang saya tulis pada 2008. Pindah saya 2007 ke Jakarta, 2008 saya berazam saya mau meratakan Jakarta dengan dakwah Islam. Dan saya nggak tahu sampai 2021 saya ternyata melakukan hal yang sangat sedikit sekali dibandingkan dengan apa yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan rahmahnya, memandang kita dengan pandangan kasihnya, sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mungkin tidak seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, tidak seperti saudara-saudara kita yang ada di Suriah, cobaan-cobaan kita, tidak sesusah dengan saudara-saudara kita yang ada di Myanmar, tidak sehebat dengan ulama-ulama pada zaman dulu, tidak sekeren dengan para sahabat, namun mudah-mudahan Allah mengampuni kesemuanya dan memasukkan kita ke dalam surganya, dan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam bishawab, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bahasan-bahasan yang sudah kita lakukan selama 45 episode ini membantu teman-teman sekalian. Saya sangat senang sekali ketika ada feedback daripada teman-teman sekalian menyampaikan bagaimana kajian-kajian ataupun sharing-sharing yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman sekalian, bisa memberikan kecenderungan pada teman-teman sekalian, ataupun sekedar membuat teman-teman lebih bangga dengan Islam. Tapi teman-teman sekalian, kita semua adalah manusia yang pasti akan mati. Dan kita semua pasti akan berhadapan dengan Allah dengan amal-amal yang kita punya sendiri. Karena itulah saya tidak bisa untuk mengharap lebih, kecuali kalau seandainya kita tidak bisa masuk surga dengan amal-amal kita sendiri, mudah-mudahan kita bisa masuk surga dengan amalan-amalan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga dengan kecintaan orang lain terhadap kita dan kecintaan kita terhadap orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sesungguhnya tiap orang itu berada bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maka teman-teman yang jadi saksi bahwa saya mencintai setiap orang-orang Muslim yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencintai setiap orang yang mencintai agama Allah. Dan saya mencintai setiap orang yang berusaha dengan lisan yang terbaik, dengan amal yang terbaik untuk bisa mendakwahkan agama Allah yang sempurna ini. Saya mencintai setiap orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin cinta mereka tidak sempurna seperti cinta saya yang tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang saling mengingatkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan Rasulnya sebisa mungkin mencintai Allah dan Rasulnya di dunia, dan mau untuk bersama-sama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan lanjut dengan sharing-sharing yang lain dan buku-buku yang lain. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada yang baik hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Share sebanyak-banyaknya pada orang-orang kalau ini membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.